Tiga orang guru sekolah dasar negeri Jugosari 3 ini harus melepas sepatunya agar bisa menyeberang arus sungai Leprak di desa Jugosari, kecamatan Candipuro. Sambil melambaikan tangannya, para siswa meminta mereka untuk berhati-hati menyeberang sungai. Sesampainya di seberang, guru dan siswa ini pun berpelukan melepaskan rindu karena sudah hampir sepekan mereka tidak bisa bertemu. Para guru langsung memberikan sejumlah lembar tugas kepada anak didik mereka untuk dikerjakan di rumah. Hal ini dilakukan lantaran para siswa ini tidak bisa mengakses internet dan listrik padam. Aksi nekat menerjang aliran lahar Gunung Semeru ini lantaran tidak ada pilihan lain. Sebab anak didik mereka ini tidak memungkinkan pergi ke bangku sekolah. Para orang tua mereka mengaku was-was saat mengantarkan anak mereka lantaran harus menyeberangi sungai lahar yang arusnya masih cukup deras. Menurut data sekolah, ada sekitar 43 siswa yang ada di Dusun Sumber Langsep, Desa Jugosari ini yang terisolasi. Jumlah tersebut tersebar di beberapa sekolah dasar di desa tersebut. Dari Lumajang, Jawa Timur, Wawan Sugiarto, TV One mengabarkan. Wah, itu tadi Ibu Eri Eliawati kalau nggak salah tadi yang menerjang Arian Lahar itu. Kita ngobrol langsung boleh lah ya, Bay? Ayo kita ngobrol lah. Kita dengar bagaimana perjuangannya ya untuk tetap menjamin bahwa anak-anaknya ini tetap dapat pelajaran hak pendidikan. Selamat pagi, halo Bu Guru Eri. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam. Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Itu tadi kita lihat gimana video dari Bu Eri dan juga teman-teman menerjang aliran lahar. Ngeri juga loh sebenarnya, Bu. Iya. Boleh cerita nggak Bu Eri itu kenapa ya, Bu? Kapan, di mana gitu, Bu? Itu kejadiannya itu pas kita mengantar materi itu sekitar hari Rabu ya. Sekitar hari Rabu kita itu melewati sungai itu untuk mengantarkan materi pelajaran kepada siswa yang terisolasi karena tidak bisa masuk sekolah yang karena jembatannya yang terputus itu. Ini inisiatifnya Bu Eri dan teman-teman sendiri atau gimana, Bu Eri? Ini semuanya kebijakan dari Bapak Kepala Sekolah gitu. Jadi diminta untuk jemput bola gitu, Bu ya? Iya, agar siswanya tetap mendapat pembelajaran meskipun dalam keadaan terkena bencana gitu. Jadi karena memang akses jalannya sudah tidak memungkinkan lagi untuk dilewati apalagi anak-anak gitu ya Bu Eri ya? Oh iya, sangat berbahaya itu. Bu Eri, kalau sekolahnya kan sebenarnya nggak terdampak ya Bu ya, masih aman begitu, tapi akses jalannya yang rusak. Kalau untuk anak-anak atau siswa-siswi yang Ibu datang ini berada di wilayah mana saja Bu Eri? Semuanya di Sumber Langsep, dari Sumber Langsep semuanya itu. Nah, Bu Eri, kalau kita lihat gambarnya Bu Eri kan jalan, itu harus jalan berapa jauh sih Bu Eri sampai harus lepas sepatu? Kalau berjalannya itu kalau dari jarak sekolah ke tempat siswanya itu mungkin sekitar 3 km. Tapi kita dari sekolah ke pinggir sungai itu kita menaiki sepeda motor. Cuma untuk menyeberang sungainya itu kita harus jalan kaki gitu. Soalnya kalau naik motor juga kita tidak berani. Bu, nggak tahu ya, kalau saya ngelihat saya ngeri aja gitu. Ibu dan teman-teman nggak takut Bu Eri. Gini, gimana ya Mbak ya, karena ini sudah menjadi tugas ya Mbak ya demi siswa-siswa kami. Kemudian yang kedua karena saya juga basicnya saya warga sini, warga Sumber Langsep dulunya. Saya juga warga Jugosari. Jadi dari dulu itu sebelum ada jembatan itu juga warga Jugosari itu melewati aliran sungai ini Mbak gitu.
Jadi saya sebagai warga sini kalau dari dulu kalau ke Dusun Sumber Langsut ya nyebrang lewat sungai gitu. Jadi kemarin saya lihat kok arus sungainya sudah tidak terlalu deras, jadi ya saya memberanikan diri. Nah, Bu Eri dan teman-teman ini datang ke tempat anak-anak ini setiap hari atau mungkin ada jadwal tertentunya, Bu Eri? Ada jadwal tertentu ya. Kita tidak bisa setiap hari, mungkin bisa 2 hari sekali gitu. Tapi kita juga masih melihat situasi, melihat kondisi alam. Kalau kondisi alamnya juga tidak memungkinkan, misalnya mendung atau hujan, kita sudah tidak mungkin mengirimkan tugas kepada siswa. Karena juga kita takut pas tiba-tiba ada banjir susulan gitu. Oke, jadi memang hingga saat ini aktivitas di sekolah memang masih belum berlangsung ya Bu ya? Kalau yang siswa tidak terisolasi, siswa yang masih bisa masuk sekolah tetap masuk, tetap pembelajaran di sekolah. Ini hanya untuk siswa yang terisolasi saja yang tidak bisa datang ke sekolah. Nah, jadi tugasnya double Bu Eri nih, nggak jadi sekolah juga, datengin anak-anak juga di daerah terisolir. Iya, dibagi-bagi jadi juga kalau tugasnya. Nah, berarti jadi kalau begitu jam kerjanya Bu Eri dari pagi sampai jam berapa, Bu Eri, kalau begini? Kalau ya tetap seperti biasa sampai jam 1 seperti itu. Cuma kan kita bertemu anak-anak di pinggir sungai itu cuma sebentar. Mungkin sekitar 30 menit gitu. Nah, itu yang saya ingin tanya tadi Bu Eri, kalau soal pembelajaran ke adik-adik yang rumahnya terdampak Semeru kemarin. Pembelajarannya seperti apa ketika bertemu sama sama adik-adik ini? Bu Eri ngasih materi sedikit, kemudian mereviewnya atau gimana? Iya, materinya sedikit demi sedikit. Gitu kita kasih lembaran materi, ya kita beri penjelasan sedikit. Seperti itu, kita juga tidak berani terlalu banyak memberi materi karena anak-anak juga masih banyak yang dalam kondisi trauma, anak-anak masih dalam kondisi ketakutan. Jadi kita tidak mau terlalu membebani anak-anak gitu, seperti itu intinya. Oke. Bu Eri, kemarin pada saat ketemu sama anak-anak kan pasti sudah beberapa waktu lama begitu ya udah nggak ketemu. Pada saat ketemu, walaupun bawa tugas ya, tapi respon anak-anak gimana Bu? Saya sedih melihatnya, saya terharu pengen nangis. Karena murid-murid saya tidak bisa bersekolah, saya tidak bisa tertahankan, saya meneteskan air mata. Yang biasanya bertemu setiap hari di sekolah, kita bercanda bersama, sekarang sudah tidak bisa lagi. Seperti itu. Nah, yang disampaikan murid-murid ini ke Bu Eri apa waktu itu, Bu? Enggak ada, anak-anak cuma meluk saya sambil nangis gitu. Saya cuma bilang, Bu Eri kangen, saya cuma bilang gitu. Saya tidak mau ngasih apa-apa, saya cuma bilang, Bu Eri kangen, cuma bilang gitu saja. Anak-anak, karena nih kami juga tampilkan di layar Bu, jadi tadi pada saat Bu Eri menyeberang sungai, anak-anak sudah antusias gitu ya, udah melambaikan tangan. Pada saat Bu Eri datang langsung dipeluk, kerinduan anak-anak terhadap gurunya. Iya. Sama-sama merindukan, mungkin juga anak-anak rindu lingkungan sekolah, bisa bertemu teman-temannya. Sekarang cuma bisa di rumah, seperti itu. Iya. Oke Bu Eri, terakhir mungkin Bu, apa yang bisa disampaikan ke anak didik Ibu saat ini? Mungkin ada yang menonton saat ini, menonton Ibu Eri? Iya, untuk murid-murid kami, anak-anak kami, siswa-siswi SDN Jogasari 3, meskipun anak-anak semua tidak bisa bersekolah, tapi anak-anak harus tetap semangat, harus tetap belajar dari rumah. Insya Allah anak-anak tidak akan selamanya terisolasi. Mungkin nanti untuk kedepannya seperti apa usaha dari sekolah, insya Allah nanti Bapak Ibu guru yang pergi menyambangi anak-anak untuk belajar di daerah anak-anak, seperti itu. Tetap semangat untuk anak-anak semuanya. Luar biasa, inilah guru tanpa tanda jasa ini. Ya, tetap semangat juga buat Bu Eri dan teman-teman yang lain, teman-teman guru yang lain. Semoga ada pihak-pihak yang bisa membantu melancarkan ikhtiarnya Bu Eri dan guru-guru di SDN Jugosari tadi ya. Amin. Ibu terima kasih banyak Bu Eri. Sehat-sehat. Salam juga untuk guru-guru di sana ya Bu Eri ya. Iya, iya.